Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita kekuatan sehingga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Aji Pangestu, lalu ada Evilia Nuraini, kemudian ada Lufdiantri Nontarisa, kemudian ada Oriza Novandia Alfirdaus, dan yang terakhir ada Suci Nurhayati. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Apa permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya? Sistem pendidikan menjadi sistem bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masalah inter-sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan inter dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem permasalahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh sebuah pendidikan di tanah air itu sendiri, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah penerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesepakatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangun sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menerima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi. Selanjutnya, dalam kaitan dengan wajib pelajaran bab 6 pasal 10 ayat 1 menyatakan semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya. Ayat 2 menyatakan belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan Menteri Agama dianggap telah memengaruhi kewajiban belajar. Landasan yuridis pemerataan pendidikan tersebut penting sekali, artinya sebagai landasan pelaksanaan upaya. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu
dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga pengajar sebagai kualitas pendapat terhadap lamaran dalam sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika lamaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian didukung oleh lembaga pengatur sebagai konsumen tenaga telah diperlukan untuk kerja. Sesudah itu mulai dilakukan pelatihan atau pengembangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntunan masyarakat atau kerja di lapangan. Hasil tenaga yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi pembahasan yang tidak optimal, penghasilan skor ujian yang baik, maka hampir dipastikan bahwa hasil ujian belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjuk oleh komponen pendidikan berdiri dari persertaan grade, tenaga pendidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga masyarakat sekitar. Seberapa besar dukungan tersebut diberikan oleh dokumen pendidikan sangat terkandung kepada kualitas komponen dan kerjasamanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan lapas setelah pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Siswa pendidikan formal atau pendidikan sekolahan yang berjenjang dan setiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing, maupun kebijaksanaan memperoleh kesempatan pendidikan pada setiap jenjang itu diatur dengan memperhitungkan faktor-faktor dengan pertama. Khusus melalui jalur pendidikan luar sekolah, usaha pemerataan pendidikan mengalami perkembangan pesat. Ada dua faktor yang menunjang, yaitu perkembangan iptek yang menawarkan berbagai macam alternatif dan dinamiknya. Konsep pendidikan sepanjang hidup yang tidak membatasi pendidikan hanya sampai pada usia tertentu dan tidak terbatas hanya pada pendidikan sekolah. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Cara konsepsioner antara lain: 1. Membangun gedung sekolah seperti SD atau ruangan belajar. 2. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pada pagi dan sore. Sehubung dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membagikan kemauan belajar bagi masyarakat atau pelajar yang kurang mampu tidak mau menyelesaikan anak-anak. Secara inovatif antara lain: A. Sistem ngomong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru, atau untuk sistem instruksional, manajemen backfires, community and research. Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi. SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung. B. SMP terbuka atau ISOSA atau in school or out school approach. E. Kejar paket A dan B. F. Belajar jarak jauh seperti universitas. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. B. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok, studi seperti PKG, dan lain-lain. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal. Metode yang menantang, menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi beracuan TAP. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Penyempurnaan sasaran belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan pelajaran, peralatan laboratorium. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. D. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan. A.
Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika menggunakannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadinya sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah: 1. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pemangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Pemecahan masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Menggunakan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum yang ada, kepastian media pembelajaran dan peralatan laboratorium. S. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. D. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan. A. Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. I. Supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas. J. Sistem ujian nasional negara seperti FNAS, Penbaru atau UMPTN. K. Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan suatu status lembaga. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika menggunakannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadinya sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah: 1. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Pemecahan masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Menggunakan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah relevan pendidikan. Masalah relevan pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Sebenarnya, kriteria relevan pendidikan seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. 1. Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. 2. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran yang siap pakai. Yang ada ialah siap kembang. 3. Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan 1. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. 2. Dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 3.
dapat terlaksana secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. 4. Produk yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Pendidikan selalu menghadapi masalah karena selalu mendapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari suatu proses pendidikan. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang dapat dikemukakan meliputi masalah-masalah keuntungan pencapaian sasaran, kurikulum, peran guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya, munculnya kurikulum baru adalah masalah konsep. Apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis, merupakan penjabaran undang-undang pendidikan, dan secara psikologis berdasarkan hukum perkembangan peserta didik atau tidak. Penjurusan yang berlaku cepat pada SMA misalnya dianggap tidak mendasarkan diri pada proses kematangan anak. Konsep seperti itu bermasalah. Masalah pelaksanaan atau masalah operasional. Misalnya, konsep tentang pendidikan moral Pancasila yang tekanannya pada pendidik afektif. Ternyata dalam pelaksanaannya menjadi pelajaran tentang pengetahuan Pancasila atau mengkognitifkan yang afektif. Ini adalah contoh masalah operasional. Perlu dipahami bahwa tidak semua masalah aktual tersebut merupakan masalah baru. Bahkan, ada yang sudah sejak lama masalah aktual tersebut kita sepakati untuk mengatasinya. Tetapi, dari tahun ke tahun hasilnya tetap sama. Contoh pendidikan moral Pancasila seperti yang telah diungkapkan tadi, berikut ini adalah masalah aktual tersebut. 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. 2. Masalah kurikulum. 3. Masalah peranan guru. Dan yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti yang telah dikemukakan pada butir 1 antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. 2. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir maupun kelulusan. 3. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa. 1. Kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah sebagai berikut. 1. Dalam usaha pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana, dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijakan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. 2. Pendidikan atau dengan bidang terkait. Dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan, penduduk sangat diperlukan karena
Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengkampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri. 3. Pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. 4. Sistem pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan lancar jika kerjasama antara unsur-unsur pendidikan berlangsung secara harmonis. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak pendidikan terhadap masalah anggaran pendidikan akan dapat menekan jumlah korupsi dan di dalam dunia pendidikan. 5. Peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesional pendidikan dapat ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata saat penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.